Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siang Bapak Ibu, hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di acara pelatihan mentoring program pengabdian kepada masyarakat Dana Kemenristek Dikti Saintek tahun 2025. Yang terhormat Prof. Sunardi, Kepala LPPM hari ini alhamdulillah hadir. Yang terhormat Ibu Profesor Esti Heriani, alhamdulillah bersedia menjadi narasumber hari ini, dan Bapak Ibu yang dapat berhadir di acara hari ini. Baik, kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin sambutan, pembukaan, serta paparan sedikit ya dari Kepala LPPM ULM, Prof. Sunardi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Profesor Esti Heriani atas kesediaannya. Mohon bantuannya Bu untuk memotivasi kawan-kawan dosen di ULM. Terima kasih untuk panitia, Bu Yuslena dan tim IT LPPM yang telah menyediakan acara ini. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, jadi mungkin izin sambil memperlihatkan paparan sedikit. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan mentoring ataupun paparan dari Prof. Hesti terkait dengan pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung Mangkurat dari dana kompetitif BIMA. Meskipun eh, sekarang pada era efisiensi dan banyak kabar yang baru bermunculan terkait dengan skema apa saja yang mungkin akan bisa kita dengarkan lebih jelas besok, tapi dari beberapa diskusi untuk hibah BIMA tetap ada, tetap dilaksanakan kompetitif dengan beberapa skim yang mungkin ada pengurangan, tapi hal itu seharusnya tidak mengurangi semangat kita ya untuk mengusulkan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, karena ini menjadi ujung tombak universitas kalau kita mau mengarah ke world class university. Jadi izin untuk sekedar memaparkan capaian kita Bapak Ibu tahun 2024 dan harapannya tetap bisa kita pertahankan, dan apalagi mudah-mudahan bisa kita tingkatkan pada tahun ini terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun yang lalu Bapak Ibu kita alhamdulillah untuk penelitian maupun pengabdian yang didanai oleh DRTPM sangat meningkat. Jumlah yang diusulkan juga sangat banyak dan yang didanai juga sangat besar. Dari untuk penelitian kemarin lebih dari 200 proposal dan kita didanai total lebih dari 80 proposal, termasuk yang fundamental, terapan, dan katalis, serta kerjasama luar negeri. Dan ini yang didanai dari BIMA tahun yang lalu. Sedangkan untuk pengabdian Bapak Ibu, tahun kemarin kita alhamdulillah juga meningkat sangat pesat. Terima kasih kepada kawan-kawan dosen ULM yang telah mengusulkan, dan selamat kepada yang tahun kemarin telah mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan yang tahun kemarin memperoleh hibah juga bisa menularkan kesuksesannya, keberhasilannya kepada kawan-kawan dosen yang lain, karena memang untuk hibah pengabdian ini agak berbeda dengan penelitian. Atau state of the art-nya, style penulisannya akan sangat berbeda dengan penelitian, dan beberapa dosen tahun-tahun sebelumnya sangat lemah Bapak Ibu untuk pengabdian, karena meskipun sudah berulang kali memperoleh dana penelitian, tapi ternyata
banyak yang kesulitan untuk mengusul ataupun memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat. Termasuk yang beberapa yang sudah guru besar, sudah doktor itu malah kesulitan. Tapi beberapa dosen-dosen muda malah banyak yang memperoleh hibah pengabdian kepada masyarakat dari BIMA. Jadi tahun yang lalu ada 75 usulan yang disetujui atau yang memang diklik sampai submit sampai selesai. Ada separuhnya, ada 20 sepertiganya 24 proposal yang tidak sampai selesai. Hanya menyetor judul kemudian sepertinya karena persyaratan-persyaratannya cukup banyak, misalnya kesediaan mitra dan lain-lain, akhirnya menyerah di tengah jalan. Sehingga tidak sampai selesai sebanyak 24 proposal. Dari 75 proposal, 52 proposal lolos tahap administrasi dan total ada 24 proposal yang disetujui dan didanai tahun kemarin. Untuk pemberdayaan kemitraan masyarakat yang monotahun itu ada 21 judul yang didanai. Kemudian pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah ini ada 1, Profesti kalau tidak salah. Kemudian pemberdayaan desa binaan ada 2 proposal yang didanai, 1 lanjutan dan 1 proposal baru. Dan ini capaian yang luar biasa bagi kita Universitas Lambung Mangkurat. Karena memang pada sebelum-sebelumnya relatif kecil Bapak Ibu, baik itu penelitian maupun pengabdian. Alhamdulillah tahun 2024 bisa meningkat lebih dari 100% untuk penelitian. Ini bidang fokus juga masih didominasi oleh dosen-dosen dari MIPA, teknik, kebutuhan pangan, dari pertanian, dari perikanan, dan sosial humaniora dan pendidikan sebenarnya sudah relatif banyak. Kemarin ada beberapa dosen yang memperoleh dana PKM dari Dikti yang berasal dari Fakultas Kependidikan, Keguruan dan Ilmu Kependidikan. Dan ini jumlah dana yang kemarin Bapak Ibu kita relatif meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk pengabdian ini juga kenaikannya luar biasa. Dari tahun sebelumnya hanya 5 proposal yang didanai, 4 monotahun dan 1 multitahun. Tahun kemarin kita bisa meningkatkan menjadi 24 proposal, 21 proposal monotahun dan 3 proposal multitahun, meskipun informasinya yang multitahun harus mengusulkan kembali karena adanya efisiensi sehingga tidak dilanjutkan. Tapi kita akan mendengar info lebih lanjut pada acara besok siang dari Kemendikti Saintek. Jadi ini terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-ibu yang telah membantu meningkatkan capaian pengabdian di Universitas Lambung Mangkurat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita tingkatkan lagi. Ya, harapan kami sih minimal 25 proposal bisa didanai. Untuk bidang fokus sama Bapak Ibu, jadi masih didominasi untuk PKM, didominasi oleh program atau kegiatan monotahun, yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat. Jadi nanti kita akan dengarkan bersama pemaparan dari Prof. Hesti terkait dengan trik-trik atau bagaimana agar proposal-proposal yang kita usulkan bisa didanai. Terutama mumpung masih ada waktu untuk menyiapkan berkas-berkas yang relatif banyak ya, Prof. Hesti. Jadi mudah-mudahan dengan modal itu kita bisa memperoleh atau meningkatkan capaian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi terima kasih Bu Yuslena, selamat berdiskusi Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Hesti Heriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya dan paparannya, dan ini juga ditanda untuk pembukaan acara hari ini. Baik, selanjutnya adalah materi dari Prof. Hesti. Kira-kira sudah bisa share screen ya, Prof? Izin waktu dan layar kami persilakan. Siap, Ibu. Langsung, Bu Lena. Ini, Prof.
Nah, Bu Lena, suaranya bisa kedengar, tes. iya, terdengar clear, Prof. Oke, langsung ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada eh, Bapak Kepala Lemlit dalam hal ini, yaitu Bapak Prof. Sunardi, dan juga terima kasih kepada Ibu Lena yang sudah berkenan menemani sebagai host pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas waktunya yang berkenan hadir bersama pada hari ini dalam agenda kita bersama, yaitu eh, sebenarnya ini ada hal yang agak sedikit apa namanya meleset, karena ini adalah bagian dari manajemen resiko. Jadi ini dipersiapkan pada saat belum masuk surat terbaru, tetapi untung saja surat yang terbaru eh, ada di dalam lengkap dan tidak dalam konteks yang ada hal yang baru banget. Jadi walaupun yang bagian yang lain juga ada di sini, sehingga makanya sampai 91 slide. Tetapi tidak apa, mudah-mudahan nanti insya Allah ada manfaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada Ibu Bapak yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan bisa tunai sampai pada jam nanti berbuka dan selanjutnya dalam kondisi sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung masuk pada apa yang ini. Tadi terima kasih kepada Bapak Kepala LPPM ULM yang sudah memaparkan sebagai introduction awal ya, sepertinya. Insya Allah kita berkomitmen bersama dan kita juga sama-sama dalam konteks ini berusaha ini bagian dari ikhtiar ya, insya Allah usaha dan doa kita bersama mudah-mudahan diridhoi dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam program pengabdian kepada masyarakat, tentunya kita mendukung ASTA kita sebagaimana untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kenapa program pengabdian ini penting, Ibu dan Bapak? Tolong banget untuk nanti sebagai kisi yang pertama jika mungkin ya, dan ini merupakan ketentuan yang ada di buku panduan. Upayakan yang diabdikan kepada masyarakat ini merupakan hilirisasi dari produk hasil penelitian. Jadi nanti itu tertera pada roadmap kita bahwa ini adalah dari hasil penelitian yang kita bawa ke dalam pengabdian. Nah, ini core point yang kita kasih highlight menjadi satu atensi. Kemudian ini yang tidak lupa, kenapa? Karena dalam isian Ibu Bapak, mudah-mudahan isiannya itu yang termodif nanti kita akan ikuti besok secara seksama untuk sistem. Ini nanti dicantumkan. Jadi misalnya kalau kita bekerja nanti pengabdiannya arahnya adalah pengembangan ke pangan atau energi atau yang lainnya, maka ini tentunya indikator astacitanya disebutkan. Jadi ini penting sekali karena by system ini sepertinya akan diminta. Ini yang terpantau dari saya pada panduan DPPM 2025 ya, 2025. Nah, kemudian selanjutnya mohon izin nggih. Mohon izin ada suara yang bocor nggih. Pindah ke pondok mana, Bu?
Iya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi nanti kenapa kita menyebutkan adalah semacam pelatihan daring ataupun mentoring daring atau apa? Sebenarnya kalau mentoring kita merasa lebih bagaimana, sebenarnya tidak. Pada intinya kita sama. Saya juga sedang berusaha dan berdoa untuk membuat proposal ini yang terbaik. Demikian juga Ibu Bapak. Jadi intinya kita sharing bersama saja. Ya, ini bidang yang ada peluang by system nanti juga dimodif mengacu pada ini. Apa sebab? Karena bidang fokus inilah yang mendasari untuk kita sama-sama mensukseskan asta kita. Nah, sekarang kita coba masuk, Ibu dan Bapak, di mana nanti di dalamnya juga mengacu panduan DPPM 2025 itu tetap ada IKU. Jadi minimal ada 2 indikator. Untuk itu kepada Ibu Bapak mohon banget bantuannya untuk bersama-sama. Kenapa? Kan ini nanti kan keterlibatan mahasiswa. Nah, keterlibatan mahasiswa tentu di sini ada IKU, dari 8 IKU itu minimal 2 IKU yang menjadi bagian yang harus kita masukkan di sana. Dan ini tolong kita bersama-sama sampai dengan di level prodi untuk bisa mengakomodir ini dengan baik sehingga nanti menjadi capaian IKU bagi prodi, bagi fakultas dan tentunya bagi ULM secara bersama. Demikian juga untuk SDGs. Minimal ada 2 indikator SDGs dari 17 itu ya yang juga harus masuk di dalam. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, baik kita akan coba di sini. Nah, ini sebelumnya saya sudah siapkan, mohon maaf, sampai sini 2 dan 3 mengacu pada panduan, tetapi barusan surat terbaru kita berada di posisi 1, Ibu dan Bapak. Ini. Jadi nanti yang bisa untuk tahun 2025 kita tunggu besok, kita tidak boleh sujud mendahului, tetapi kita hanya mensinergikan saja bahwa pengabdian yang berbasis masyarakat yang untuk run di sistem BIMA kita, yaitu insya Allah PKM, kemudian pemberdayaan masyarakat pemula dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Di dalam panduan besarnya angkanya adalah demikian. Tetapi juga tentu dengan keterlibatan jumlah mahasiswa yang masing-masing juga berbeda. Makanya ada akomodir untuk IKU dalam konteks ini. Baik, kita masuk. Ya, ini dengan berat hati saya pakai tulis DPPM 2025. Apa sebab? Sistem BIMA belum bisa kita masukin karena lagi maintenance. Ya, semua sedang maintenance. Karena saya memiliki feel ada peluang yang bidang fokus ini, Ibu Bapak. Bidang fokus. Karena kalau di sana dengan yang lainnya itu kan ada 8 tadi, sehingga di sini mungkin menyesuaikan seperti yang sebelumnya ini ada TI ya mungkin karena sekarang bidang TI ini di semua bidang membutuhkan semua bidang, jadi nanti kalau dia bergerak ke pangan mungkin larinya ke pangan, energi larinya ke energi karena TI dan komunikasi ini dibutuhkan di semua 8 bidang fokus. Nah, demikian juga dengan material maju. Sepertinya kalau kita amati material maju, ini ada peluang di rekayasa atau di bidang yang disesuaikan. Jadi misal energi tentunya tidak lepas dengan material maju, pangan juga tidak bisa terlepas, kemaritiman, kesehatan, dan semua bagian. Ya inilah sepertinya yang akan berkesesuaian. Ya, tetapi mungkin ini kita tunggu saja bagaimana kondisinya. Dan ini untuk berbagai hal yang bisa
diisikan. Nah ini karena nanti juga akan di-share oleh dari Sekretariat LPPM. Untuk yang ini Ibu Bapak langsung di dalam sistem gambaran untuk DPPM 2025 adalah begini. Jadi silahkan nanti nama NIDN, karena ini ada beberapa yang bisa dulu ya, karena ada yang bisa dengan mitra, maka ini form yang harus diisikan. Demikian juga anggota. Anggota ini biasanya masing-masing ya, nanti ada ketentuan lengkapnya. Sebagaimana di buku panduan itu sudah disebutkan semua, identitas anggota di sini tentunya menyesuaikan dan mohon Ibu Bapak data Sinta dicek kembali karena berkesesuaian dengan data Sinta kita semuanya. Nah, di sini untuk identitas mahasiswa, insya Allah sudah semua sinkron ya dari pengalaman kami 2024, mudah-mudahan juga 2025 tidak ada masalah, sehingga nama mahasiswa yang Ibu Bapak klik juga bisa langsung masuk. Ya, ini step yang pertama. Kemudian substansi merupakan bagian dari step lanjutannya. Jika seandainya Ibu Bapak dan itu harus ada mitra, maka ini biasanya harus ada identitas mitranya. Ini dilengkapi, Ibu Bapak, saya tidak sebutkan detail karena ini nanti file juga akan dibagikan dan tinggal sebenarnya mendalami. Nah, seperti ini. Keterkaitan dengan asta cita. Tolong asta cita yang lengkap dan detail seperti tadi. Syukur-syukur kalau dengan turunannya ya, tetapi biasanya yang masuk di dalam 8 tadi Ibu Bapak itu yang harus diinikan dan diuraikan. Nah, kemudian lanjutnya adalah keterkaitan kegiatan dengan IKU, Ibu Bapak. Nah, IKU inilah yang penting ya, dari kita tahu IKU ada 8, biasanya yang sangat terdepan IKU berapa. Misal kalau terkait dengan keterikutan mahasiswa dan dia untuk percepatan kerja industri. Nah, itu ada di IKU berapa. Silahkan ditulis dan diuraikan ya. Ini minimal 2 indikator. Ini sudah ada catatan di bawah ya Ibu Bapak, tolong diikuti. Kemudian demikian juga keterkaitan dengan SDGs. SDGs ini juga minimal 2. Tolong banget juga dilihat yang paling berkesesuaian. Sehingga sangat-sangat saya melihat sekarang sederhana, simple tetapi tajam. Ya, perkembangan di DPPM 2025 kalau kita amati saat ini simple, sederhana, tidak ingin merepotkan tetapi tajam. Nah, disinilah kejelian kita bersama. Insya Allah kita sama-sama berusaha untuk ke sana. Kemudian di sini nanti ada isian terkait dengan kategori luaran kegiatan. Biasanya ini diisikan melalui sistem BIMA. Ibu Bapak izin karena kebetulan kita bersama-sama juga dengan tim Kepala LPPM, Ibu Sekretaris dan beberapa teman-teman sudah pernah ada yang mendapatkan ini, mungkin nanti bisa aja kita share di grup atau apa kalau ada hal-hal yang bingung. Ya, kenapa? Karena memang ini sistem kadang-kadang Ibu Bapak dia cukup berat dari pengalaman, jadi pengisian juga membutuhkan jaringan yang kuat. Ya, jadi kalau tidak terangkat lalu dia muncul seakan-akan error tidak mau terisikan atau ujungnya tidak bisa, ini jangan sedih. Ya, itu karena jaringan, bisa saja kita mencoba dengan jaringan yang lebih kuat lagi, insya Allah bisa. Selanjutnya yaitu terkait dengan luaran kegiatan. Ini juga mohon diperhatikan ya, sesuai dengan komitmen inilah yang menjadi janji kita yang bisa kita selesaikan di tahun tersebut ya. Unggah karena dia sistemnya semua by system, jadi semuanya
adalah hasil-hasil yang kita dapatkan sebagaimana yang kita tulis pada proposal. Ini nanti adalah rencana keluaran kegiatan dan pada saat kita akhir nanti maka itu kita penuhi. Nah, anggaran Ibu Bapak mohon diperhatikan, disesuaikan, dan ini kan mengacu pada PMK 39, ya. Kita bersama pakai standar itu, nanti apa dan bagaimana juga akan kita bagikan, sehingga tidak lepas dalam kita bekerjanya. Demikian. Kemudian dokumen pendukung, nah ini tolong banget, surat sharing dana. Di sini ada sharing dana, ya pendukungnya, kemudian juga kerjasama mitra, ya, kemudian kerjasama mitra lainnya. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus dijaga Ibu Bapak dan bisa disiapkan sekarang. Baik, selanjutnya ini adalah yang pemula, pemberdayaan masyarakat pemula, di mana ini sama untuk identitas, tolong diisikan 1 tahun, ya jumlah mahasiswa juga ini juga tolong ya diisikan, nanti disesuaikan ini kembali kalau ini hasil riset Bapak Ibu ada yang sangat berkesesuaian. Misal di sini kan ada nih apakah berbasis KWU atau pemberdayaannya berbasis wilayah. Nah, ternyata Ibu Bapak sudah punya riset di satu wilayah pengembangan dan itu sudah memiliki hasil yang bisa ditingkatkan TKT-nya, maka bisa dibawa ke pengabdian ini. Ya, ketentuan lainnya sama, disinilah nanti yang akan bidang fokus inilah yang sepertinya akan menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan. Kemudian isian tetap tolong dijaga dengan sebaik-baiknya untuk isian, demikian juga identity untuk mahasiswa kita. Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian untuk selanjutnya ini step 2-nya sama, ya, lanjutannya di mana mitra. Nah, ini Ibu Bapak, dalam menentukan mitra sasaran, ini mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena ini nanti ada peluang waktu pengecekan di substantif ya mungkin. Saya tidak tahu apakah ini dilakukan site visit, tetapi dari pengalaman kalau tahun 2024 yang pengabdian masyarakat yang ini administrasi dan substantif, sedangkan yang site visit adalah yang berbasis kewirausahaan dan berbasis wilayah. Nah, mungkin dengan semakin ketatnya pendanaan dan juga untuk pertanggungjawaban yang lebih transparan, ada peluang mungkin akan di site visit, terutama untuk level yang 80 ya mungkin, yang pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, karena biasanya mengacu pada tingkat kerumitan dari satu pekerjaan yang memang membutuhkan pertanggungjawaban. Nah, ini isinya dan ini Ibu Bapak juga tolong dijaga keterkaitan dengan Asta Cita. Kita bersama-sama nanti saya sendiri juga akan berusaha untuk membuat. Kemudian keterkaitan kegiatan dengan IKU dan SDGs. Nah, ini kemudian kategori luaran tolong disesuaikan dengan sebaik-baiknya Ibu Bapak, karena ini menjadi janji kita. Walaupun terlihat ini tidak berat ya, saya nggak berani karena besok kita akan mendengar kepastian luaran ini apakah tetap masih sama dengan kemarin untuk kelas Sintanya. Ya, untuk kelas Sintanya. Jadi sementara yang ada di panduan ini adalah yang kami berikan insya Allah pada hari ini. Kemudian unggah isian substansi,
ya. Biasanya, nah ini hati-hati Ibu Bapak, ini semua dibatasi. Misal maksimal 300 kata. Kemarin Prof. Sunardi sudah mengingatkan kepada kita bersama. Kemudian keyword juga kalau dia pakai koma, kita ikuti pakai koma. 5 kata, kita ikuti 5 kata. Nah, sebenarnya ini nanti melatih kita untuk menulis ya, sepertinya Ibu Bapak ya, menulis dan bagaimana punya kita, kecepatan punya kita untuk dicari oleh orang lain kalau kita menulis di Viber tentunya. Nah, ini template semua ada, kita ikuti. Untuk rencana anggaran biaya, tentunya ini detail ada, ya. Ini sudah dalam summary yang kami berikan ini. Kemudian step 4-nya adalah pendukung lainnya, seperti kontribusi dari perguruan tinggi, kemudian kerjasama dengan pemerintah, misalnya pemerintah kabupaten atau kota, ya pemerintah eh, kecamatan atau desa. Nah, ini bagus sekali, tergantung tentunya disesuaikan dengan prasyarat dan ketentuannya. Ini untuk yang eh, kedua. Selanjutnya adalah yang sifatnya PMM. Nah, PMM ini sepertinya pendanaannya besar ya, lumayan mencapai 80, tetapi juga jumlah mahasiswanya lumayan banyak Ibu dan Bapak. Ini mencapai 20. Ini mengacu pada ketentuan 20 mahasiswa. Sebenarnya ini baik sekali karena ini juga nanti akan direkognisi untuk IKU-nya, jadi tidak ada kesulitan untuk IKU berapa yang diklaim tentunya, misal IKU 5 atau IKU 3 atau IKU 2 ya, disesuaikan dengan apa yang menjadi tema Ibu Bapak. Tentunya ini menjadi sesuatu yang pada saat nanti kita di akhir semester atau di akhir tahun, pada saat rekognisi ini sudah mudah sekali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu membuat ini bersama dan mendapatkannya, sehingga otomatis IKU kita yang kemarin alhamdulillah sudah bagus untuk di level BLU, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mempertahankannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian step selanjutnya kita masuk ke biasa untuk substantifnya, di mana kelompok mitra. Nah, ini harus diperhatikan yang produktif secara ekonomi, kemudian juga diperhatikan juga ada beberapa hal. Ini tentunya ada yang produktif, ada yang tidak produktif, tetapi bisa kita tingkatkan. Ya, jadi tentunya ada yang produktif, ada yang tidak produktif, tetapi bisa kita kembangkan dengan sistem, mungkin istilahnya berapa yang bisa diayomi oleh kelompok yang produktif. Nah, kemudian jenis kelompoknya yaitu ini aneka macam. Ya, tentunya ini disesuaikan Ibu Bapak kembali lagi dengan bidang fokus. Ya, bidang fokus bisa saja misalnya kelompok milenial, kelompok posyandu untuk teman-teman yang bidang kesehatan ya. Kemudian juga kelompok yang dasawisma untuk kita bagaimana mengcreate eh, kemahiran mereka dalam teknopreneur, ini bisa kita ajak untuk menjadi kelompok mitra. Nah, kemudian ini isian lainnya, kemudian aspek Ibu Bapak untuk aspek ini sangat bagus. Mohon maaf, karena di sini sifatnya kita adalah berbagi, tidak mengajari, tetapi dari pengalaman. Sangat bagus kalau kita mencobanya dengan existing condition dulu, kita melihat, sehingga dalam perjalanannya boleh misalnya Ibu Bapak terbiasa menggunakan SWOT analysis atau Six Sigma, atau biasanya menggunakan assessment impact, atau apa yang alat yang
biasa Ibu Bapak gunakan dalam menganalisis kondisi existing untuk the next step apa yang dibutuhkan, tentunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah atau software yang sudah mahir Ibu Bapak kuasai, ini bisa sehingga Ibu Bapak bisa saja di aspek ini terpilih. Oh, ternyata aspek kegiatan kesatunya kami melihat lebih dominan adalah di pasar misalnya, aspek pemasaran, tidak harus diproduksi. Kemudian keduanya barusan ternyata perlunya tata kelola di manajemen misalnya. Nah ini tentunya kalau bisa untuk tidak asal menempatkan, untuk tidak asal menempatkan, karena keywordnya biasanya ada di sini Ibu Bapak. Kalau kita asal menempatkan, misalnya saya pilih produksi lah gitu. Jangan, karena ini pendanaan 80 dengan melibatkan 20 mahasiswa kita. Penting sekali kita sebagai dosen dalam hal ini yang memiliki apa hasil riset sebelumnya yang kita hilirisasikan untuk benar-benar menjaga kondisi ini. Kemudian lanjutkan dengan unggah dokumen pendukungnya. Ini penting untuk jarak lokasi perguruan tinggi, ada ketentuan semua, ya. Jangan jauh-jauh Ibu Bapak, karena dia juga memperhitungkan hal itu dan disertai dengan peta atau map lokasi. Google Map saja dari pengalaman kan sudah bisa mendukung. Kemudian untuk identitas mitra sasaran, ya, biasanya ini seperti tadi juga kita memilihnya, silahkan, ya. Akan sangat baik kalau misalnya dalam perjalanan kita ini sepertinya kan bulan Maret, April, Mei lah paling lambat, mitra ini nantinya bisa ditingkatkan. Misal kalau yang tadi dia hanya usahanya hanya memiliki NIB dengan inian kecil, ya, mikro, nanti bisa Ibu Bapak dan teman-teman menggrade dia sampai ya siapa tahu sampai dengan omsetnya menjadi lebih naik dan bisa misalnya naik ke CP, karena ini angka di 80 ya Ibu Bapak. Kalau angka di 25 dan di angka di 50 mungkin kita masih juga win-win solution, tapi kalau di angka sudah masuk di 80 ini mungkin ada hal yang akan sangat baik jika tuntutan itu bisa masuk adanya mensupport ke pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, ini juga sama untuk aspek dan lainnya. Nah, kemudian untuk identitas mitra, ini penting sekali. Ini boleh desa Ibu Bapak. Ya, desa bagus sekali, ada yang unik seperti kita kemarin dibagikan dari Kementerian waktu sosialisasi pertama, contoh-contoh yang luar biasa bagus dan kita memiliki sepertinya. Nah, ini harus dibarengi tapi dengan hasil riset sebelumnya. Hasil riset sebelumnya. Tetapi mungkin tentunya riset dosen atau riset tim yang bisa di-create secara bersama. Nah, kemudian unggah dokumen pasti. Kemudian di sini ada ketentuan juga syarat yang harus diperhatikan. Surat keputusan rektor yang berlaku, surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat wewenang tentang. Nah, ini yang KKN Ibu Bapak. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan pendanaan dari sini walaupun dalam kondisi efisiensi sehingga menolong tetap anak-anak kita tetap bisa berkontribusi dan kita para dosen tetap bisa berkontribusi bersama masyarakat. Ya, ini terlihat sekali ya tujuannya di sini. KKN atau kerja industri KKI mungkin ya bisa kita ini asalkan waktu pemilihannya aja sesuai waktu pemilihannya. Demikian. Kemudian
tetap ada di dalam isian keterkaitan dengan Astacita, IKU, dan di sini juga tetap ada keterkaitan dengan SDGs, tolong menjadi perhatian. Kemudian selanjutnya ini adalah komitmen kita, silahkan Ibu Bapak, ya. Dan ini kembali memilihnya tolong diperhatikan, tadi mengacu pada existing condition ya, mungkin misalnya analisis sederhana pakai impact analysis, yang ada sosial, ekonomi, dan lingkungan, silakan analisisnya mengacu pada apa yang Ibu Bapak biasa lakukan dan sudah dilengkapi juga dengan aplikasinya bagaimana sehingga mudah terlihat dengan baik. Ya. Kemudian luaran kegiatan juga sama, pilih minimal 2 aspek. Jadi ini ketentuannya setiap kemarin juga 2024 itu di 2 aspek yang harus kita pilih. Tetapi kalau urutannya begini tidak harus begini. Jadi kembali mengacu pada kondisi. Karena dari pengalaman bisa saja produk itu sudah berlimpah tapi marketnya masih kesulitan. Atau sebaliknya marketnya banyak tetapi put loss industry. Yang dimaksudkan dengan put loss industry itu adalah mencari bahan bakunya terlalu jauh sehingga menyebabkan cost naik. Nah, ini benar-benar harus ada balance ya. Nah, makanya baik juga menggunakan balance scorecard kalau Ibu Bapak terbiasa pakai balance scorecard sehingga melihat di sini sejauh mana kondisi tersebut untuk bisa berpeluang menjadi potensi yang bisa di-create untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Kemudian selanjutnya kategori luaran tetap ya, ini artikel cetak ya. Untuk artikel saya belum berani menyebutkan, takutnya kalau naik level ya. Kalau kemarin kita yang penting Sinta apa namanya terakreditasi nasional ya, tetapi siapa tahu ada perubahan atau internasional terindeks ya, tetapi siapa tahu terjadi perubahan, tetapi yang jelas disiapkan saja, toh tidak ada ruginya. Kemudian kelengkapan-kelengkapan ini biasa media cetak lokal, nasional, elektronik nasional, ini menjadi suatu keharusan yang disiapkan dengan baik. Nah, kemudian video kita kemarin sudah diberikan selalu menyebutkan pemberi dana, yaitu DPPM, ya Ibu Bapak, DPPM. Jadi nanti kalau melibatkan Pak Lurah, mitra kelompok, tolong mereka juga menyebutkan karena memang sekarang alokasi dana sangat berat dan penanggung jawab masing-masing tentunya ada. Dalam hal ini kita di bawah Kemendikti Saintek ya, sehingga kita harus menyampaikan sumber pendanaan itu. Kemudian selanjutnya ini ketentuan sama dan menulis kalau di sini biasa standar Ibu Bapak kalau pustaka pancover ya, kalau yang begini pancover semua penomeran. Jadi tolong banget seperti di kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala LPPM, jangan sampai karena kita sedikit lengah lalu menjadikan kita belum berhasil ya. Jadi dicek ulang untuk itu setelah besok kita udah siap-siap dengan segala hal ini. Dan semua biasanya bermaterai ya kalau surat-surat kayak gini karena sifatnya melibatkan pendanaan yang sudah di atas standar yang memang harus benar-benar mendapat pertanggungjawaban yang layak. Ini adalah yang untuk PMM. Nah, ini mungkin summary kemarin sudah disampaikan, ini ketentuannya 25 juta, 50 juta, dan yang sekarang ini 50 ya. Nah, ini besok kita dengarkan secara bersama. Kemarin disampaikan 50, apakah 50 atau 80, ini saya
Kalau di panduan tertulisnya 80 ya, tetapi di sini kemarin yang berbasis masyarakat ini 50. Jadi besok validasinya kita dengarkan Ibu Bapak. Tetapi kalau yang eh, PMP dan PKM ya, PMP dan PKM itu memang sesuai ya. Ini mungkin karena jumlah mahasiswanya yang banyak Ibu Bapak, makanya dinaikkan. Jumlah mahasiswanya kan cukup banyak yang terlibat. Jadi mungkin itu yang lain berbasis kewirausahaan, ini skemanya, jadi wajib dengan Dudi eh, berbasis mahasiswa ya, ini KBM-nya nanti melibatkan 20 orang, juga memiliki pengalaman yang di bidang-bidang yang berkesesuaian. Nah, anggaran ini nanti kita lihat besok. Saya hari ini belum berani ya, kalau yang ada memang ada ketentuan 50% alokasi. Nanti kita lihat saja, dan ini kita bisa lihat di laman bima.kemendikbud.go.id. Kemudian ini tidak, saya skip saja karena ini tidak di dalam iniannya. Walaupun sudah kita siapkan, tapi kita skip saja Ibu Bapak. Ya, ini berbasis KWU, yang satunya berbasis wilayah. Kita skip saja, padahal ini spesifik sudah kita siapkan. Nah, di sini karena kita hanya satu, maka mekanismenya Ibu Bapak untuk bagaimana seleksinya, PBM tentunya eh, melibatkan seleksi administrasi dan seleksi substantif. Ya, jadi tapi kalau mungkin yang berbasis tadi masyarakat oleh mahasiswa ya, mungkin melibatkan sampai ke site visit gitu, karena keterlibatan jumlah mahasiswa yang sepertinya sangat signifikan. Nah, kemudian eh, ini PMK standar ya, kemudian juga tata caranya juga kita mengacu itu semua, kemudian semuanya ini ketentuan bersifat at cost, ini kita juga berikan Ibu Bapak. Nah, ini komponen biaya ya. Komponen biaya ini rata-rata kalau biasanya pengabdian itu ada eh, biaya perjalanan, pelatihan, teknologi. Nah, saya nggak tahu ini, kita lihat besok, tolong dijaga besok Ibu Bapak. Kemudian upah jasa, komponen biaya upah dan jasa, tapi tentunya bukan kita sebagai tim, ya. Kemudian komponen biaya lainnya, ini tolong dijaga. Angka ini eh, saya di sini agak sedikit besok ya, pil saya mengatakan. Tetapi di dalam buku panduan sudah jelas, di dalam buku panduan DPPM 2025 angka ini tertera demikian gitu Ibu Bapak. Jadi ini kita asumsikan aja oke, sehingga karena ini mengacu panduan tidak mengambil dari sumber lain, sehingga di sini kita lihat ada 5%, 10%, kemudian 15, 20 dan 50. Jadi ini benar-benar diperhatikan dalam komposisinya dan waktu Ibu Bapak membuat anggaran. Nah, ini Ibu Bapak PMK 39 tahun 2024, yaitu terkait dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2025. Bapak Ibu tolong pegang ini untuk waktu men-set anggaran. Kemudian untuk buku panduan kita sudah dibagikan dari tim Lemlit kita, LPPM kita. Ini buku panduan kita dari kementerian. Nah, ini mungkin nanti yang mengenai bagaimana prasyarat dan lain-lainnya, penilaian administrasi,
ya sambil kita berdiskusi Ibu Bapak ya. Nanti ini indikator ini dinilai yaitu terkait dengan jumlah halaman, tolong banget jangan terlalu ini karena dia pakai batas kata Ibu Bapak. Masing-masing di sistem itu pakai batas kata ya. Jadi pakai pen cover tadi untuk sistem citasinya, kemudian pengusul. Nah, ini multi ya karena biasa eh, pengabdian masyarakat itu kan membutuhkan berbagai bidang keilmuan ya, Tuan. Kemudian juga jenis mitra, kemudian aspek kegiatan ini sudah disamerikan ya Ibu Bapak, jadi tinggal dilihat saja. Kemudian eh, merah ini adalah bagian yang perlu menjadi atensi untuk saat kita melampirkannya ya. Misalnya jarak 200 kilometer ya. Kita mau ngambil ke Kota Baru, tentu ke Kota Baru lebih sudah nih dari 200 kilometer. Mungkin yang bisa di Kota Baru, mungkin Politeknik Kota Baru misal. Tapi kalau kita kan jauh nih, lebih 200 kilometer. Jadi ini tolong diperhatikan banget untuk kita semua. Lalu selanjutnya adalah ini Ibu Bapak. Mitra ini bukti keanggotaannya ini harus benar-benar. Jadi kalau anggotanya dia minta di situ 20, maka betul-betul tertulis lengkap dengan nomor HP. Ya, demikian juga apa namanya? eh Bagaimana untuk jenis usaha yang mereka kembangkan, bukti mereka masuk di dalam kelompok itu, ya, itu semua bisa kita cantumkan dengan sebaik-baiknya. Ini sudah kita masukkan, Ibu Bapak, sehingga bisa nanti menjadi bagian yang lengkap. Ini lanjut juga, silakan. Nah, semua yang kita sampaikan eh, ini tolong dijaga untuk rekam jejak Ketua Pengusul, Ibu Bapak. Ini tolong dijaga kualitas dan kuantitas publikasi artikel. Ketua Pengusul memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah terakreditasi Sinta sebagai penulis pertama atau corresponding author kurang dari 3 artikel, maka nilainya akan 0. Ini usahakan Ibu Bapak kalau bisa dapat nilai tinggi. Karena ini sepertinya seleksinya betul-betul mengacu pada nilai, makanya kita berusaha dan berdoa ya, karena mengingat efisiensi dan seleksi yang sangat kompetitif. Ini dijaga ketajaman. Nah, ini tadi Ibu Bapak ketajaman analisis. Ini silahkan, kalau mau pakai SWOT, oke, balance scorecard, oke, Six Sigma, oke. Yang mana yang dikuasai dan demikian juga dengan softwarenya, apa jalankan di sini dengan sebaik-baiknya Ibu Bapak. Sehingga ini jelas kalau bisa atau sangat jelas sehingga nilainya ya mungkin 8 diberi ya. Nggak usah 10 lah, 8 gitu. Tetapi kalau kita analisisnya ya biasa-biasa aja, mungkin kita dikasihnya 2 kan sayang Ibu Bapak, padahal punya kita bagus ya. Ini tolong banget sehingga kita bersama-sama bisa meraihnya. Selanjutnya adalah kesesuaian solusi dengan permasalahan. Ini Ibu Bapak sudah clear semua. Ini Ibu Bapak mumpung menunggu besok, kalau bisa ini yang dihayati dulu karena sehingga kita bisa ngatur untuk bisa yang poinnya tinggi, terutama yang kekuatan ada di kita, kekuatan yang ada di kita misalnya terkait dengan metode dan rencana kegiatan yang ditawarkan. Ini kan sebenarnya kekuatan ada di kita, Ibu Bapak. Kekuatan ada di kita, kalau kita mengambilnya kurang bagus, maka 2, sayang sekali. Padahal itu kemampuan, kekuatan semua ada di kita. Nah, sehingga bagian yang kekuatan ada di kita, kalau bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Ini selanjutnya
disebutkan ya kalau luarannya kalau bisa disebutkan. Hati-hati dalam rencana anggaran, Ibu Bapak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, jangan sampai kepotong karena kemarin juga sudah diingatkan oleh Bapak Kepala LPPM pada saat kita bersama-sama. Oke, ini yang lainnya tetap standar ya. Ini karena kebetulan saya menyiapkan yang ini. Nah, usahakan Ibu Bapak waktu mengambil kita cek juga dengan wilayah daerah itu yang dampaknya jelas, kemajuan daerah jelas, kemudian programnya berkelanjutan. Ini diusahakan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke bagian ini karena ada berapa tuh dipotong tadi. Ini yang diperhatikan summary-nya kalau kita di masyarakat, maka hati-hati yang rekam jejak, urgensinya, metodenya, implementasi teknologinya, dan referensinya. Tadi kita mengambil citasi Penkoper. Karena yang dua kan tidak ini, kita bekerjanya yang di sini. Demikian PMK-nya yang bisa dipakai Ibu Bapak. Nah ingat, mohon maaf kita tanggal 7 ya, tadi ada suratnya 8 tertulis di situ, tapi kita lebih baik supaya tidak crowded, tarik 2 hari kalau saya biasanya akan lebih bagus, karena crowded banget biasanya, apalagi ini vokasi gabung ya, inian gitu. Oke, ini Bima, nah ini format ada di sini Bu Bapak, monggo. Kemudian sepertinya kita selesai dan saya kembalikan lagi kepada Ibu host. Silahkan Ibu Lena. Terima kasih. Terima kasih dari narasumber Prof. Hesti sudah lengkap pemaparan tadi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silahkan resen sama kalau mau di chat juga boleh. Prof. Hesti ini seperti kata Pak Kepala LPPM tadi pemenang hibah tahun kemarin dengan dana salah satu dana yang terbesar ya didengarkan aja tadi karena memang acuan yang diambil itu SBM ya, Bunda ya, yang di ini jadi Ya, apa untuk pendanaan jadi tidak terlalu banyak yang dipotong akhirnya apa pada saat gebiar inovasinya LPPM itu kita berikan apa anugerah untuk pendanaan terbesar di PKM dan hibah eksternal. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Benar tadi diperhatikan kalau kita lihat memang banyak sekali yang gugur di eh, apa di bagian administrasi. Itu bahan PPT boleh di-share kah? Oh baik, akan kita share nanti ini untuk saya share setelah saya reduksi yang kewirausahaan dan wilayah Bu, karena nanti terlalu banyak pusing kan ya, kasihan. Tohol ya, karena ini memang apa banyak sekali kejutan untuk di Kemendikti terutama di DPPM ya. Bapak Ibu ini di chat di kolom chat ada kami share untuk presentasi. Silakan Bapak Ibu diisi presentasinya hari ini. Izin menambahkan Bu Yuslena, izin Silakan profesi. Pak. Saya beberapa kali pengalaman juga nih dapat PD PKM dan pernah dulu gagal juga sering, termasuk kalau untuk menentukan wilayah atau daerah memang dibatasi 200 km atau satu provinsi, tapi kalau bisa memang sebaiknya kurang dari itu. Karena kalau terlalu jauh sangat tidak efektif dan nanti akan habis di transport. Tahun 2019 saya malah termasuk yang pernah agak kecewa karena apa? Karena sudah di site visit, Bu Esti, site visit secara offline, kemudian dikunjungi sampai lokasi,
sampai Tanah Bumbu saat itu 200 kilo lah. Kalau di peta itu sekitar 210 kilo. Tapi kalau di Google Map itu nggak sampai 200 kilo, tapi sekitar 190. Dan ternyata setelah di site visit itu tidak lolos pada tahap akhir. Ketika saya ketemu reviewernya pada suatu acara, alasannya terlalu jauh. Bagaimana nanti mengontrol kalau sampai 200 kilo atau lebih. Jadi mohon untuk mitra juga disesuaikan. Kalau kita di Banjarmasin, Banjarbaru itu Kabupaten Banjar, kemudian Batola, Tanah Laut itu relatif terjangkau lah. Tapi kalau sampai Kota Baru atau Tanah Bumbu kayaknya memang terlalu jauh. Jadi itu sebagai pertimbangan juga agar tidak habis di transport dan jangan sampai gagal ketika nanti dianggap terlalu jauh. Dulu mengusulkan PDB juga ya, Desa Binaan. Jadi multi tahun, tapi ternyata gagal setelah di site visit karena reviewer komentarnya terlalu jauh. Mungkin itu pengalaman dari saya pribadi. Betul. Selain ini administrasi, jangan lupa Bapak Ibu tempel materai. Tempel materai Bapak Ibu. Jadi memang ada komentarnya tidak dilengkapi dengan materai. Sayang sekali kalau administrasinya itu gagal di administrasi. Padahal mungkin proposalnya secara substantif itu sudah bagus. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ada atau diingat-ingat lagi, Prof, apalagi kendala-kendala yang sering ditemui, pengalaman-pengalaman ketika mengajukan, mungkin juga ini ya, kepakaran atau bidang ilmu. Betul, bidang ilmu juga harus diperhatikan, disesuaikan lah terutama yang ketua. Nanti juga di proposal akan ditanyakan, kalau yang multi tahun nanti juga waktu Monef ditanyakan, mana hasil penelitian yang diterapkan, seperti itu. Jadi kayaknya ada tema-tema yang menarik sebenarnya yang belum banyak tersentuh oleh dosen-dosen ULM, terutama dari fakultas-fakultas sosial, budaya, pendidikan, kayaknya banyak sekali. Kalau jago PKM itu kan dari Fakultas Pertanian yang paling jago, yang setiap tahun selalu ada. Tapi banyak yang belum tersentuh dan multidisiplin, jadi bisa melibatkan lain fakultas itu menjadi nilai plus juga. Dan silakan Bapak Ibu hasil-hasil PDWA tahun yang lalu atau mungkin yang diusulkan tahun ini kalau memang daerahnya atau mitranya itu menarik untuk dikembangkan, usulkan saja di skim BIMA untuk PDWA dengan mitra yang sama dengan kegiatan yang lebih dikembangkan. Jadi kalau syukur-syukur nanti PDWA tembus, BIMA tembus, kegiatannya bisa lebih banyak. Ya, betul. Jadi memang banyak yang tanya apa boleh gitu kan, ngajukan PDWA, ngajukan juga BIMA boleh Bapak Ibu, ya kita approve kok di LPTM kalau mengajukan di BIMA. Dan jangan lupa selain tadi materai yang kita ingat, wilayah sama rumpun ilmu. Rumpun ilmu kalau udah satu rumpun ilmu itu otomatis gugur Bapak Ibu. Gugur karena memang di panduan itu kan untuk PKM pengabdian itu memang berbeda. Kan Bapak Ibu jika ada ditanyakan lagi atau tambahan dari Prof Bunda nih, tantangan gimana Prof Bunda, tantangan tantangan dalam yang sering ditemui di untuk skema program pengabdian pada masyarakat. Halo, Ya, ke saya, Ibu. gini, mungkin Oke, ada share pengalaman, jadi kita share pengalaman aja nih. iya, Kira-kira tantangan yang sering dihadapi dan tips trik mengatasi tantangan tersebut. iya.
Oke, baik. Makasih Ibu Dr. Lena. Dari pengalaman yang paling penting itu adalah roadmap, Bu. Karena saya melihat roadmap ini penentunya sangat tinggi ya pada saat kita terutama yang mungkin 50 dan 80 itu mungkin sudah luar biasa arahnya ke sana ya, terlepas yang 25 juga. Nah, roadmap ini eh, sejauh mana kita memberikan hasil luaran, kemudian juga hasil eh, yang berkesesuaian dengan kondisi. Nah, ini tetap yang dikejar adalah yang ke program Asta Cita, Ibu. Jadi tentunya ini tetap connect dengan yang RPJMD. Jadi kalau kita berbagi tadi RPJMN 2025-2029, kemudian kalau bisa tolong dilihat juga RPJMD ya, karena di sana banyak sekali pemerintah itu ternyata minta bantuan bersama dalam konsep ABGCM dalam kondisi terakhir ini untuk mereka bisa mensolusikan dengan program kolaborasi dan sinergitasnya. Ya, jadi di sana kalau bisa ditengok dulu sebagai contoh, misal aja saat ini kan banjir di mana-mana sebagai contoh. Kemudian juga mohon maaf sementara untuk posisi TTA Basiri ditutup. Nah, ini ada peluang yang teman-teman kita yang memiliki roadmap yang sudah bagus, siapa tahu dia memiliki riset yang base-nya adalah sudah nano yang bisa memberikan solusi ke sana, menurut saya ini bisa masuk untuk pengembangan di yang bersama mahasiswa itu Pak Bu. Jadi untuk jadi program KKN bersama, tentunya ketahanan pangan, energi hilirisasi dan juga kesehatan masyarakat ini kan menjadi bagian yang program pokok ya Bu ya, yang memang harus kita bantu secara sinergis dan simultan. Demikian Ibu. Ya, ya untuk isunya mungkin ya, isunya jadi kita lebih sensitif dengan isu-isu sekeliling yang sekarang masuk ke dalam aksanya Presiden Prabowo. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah sangat jelas nih, apa eh, penjelasan dari Ibu narasumber kita hari ini. Baik, kalau seperti itu mungkin ada closing. Bu Lena, mohon maaf sebelumnya materi saya bagikan silahkan dipilahkan sendiri oleh beliau-beliaunya karena beliau tahu kan sudah dengan surat baru sudah ada di WAG kita sehingga monggo daripada nanti-nanti kan lebih baik malam ini terutama membaca yang 3 indikator supaya scoringnya 68 lah. 68 jangan sampai dapat 2 karena di situ ada. Demikian Ibu, daripada satu malam kan lumayan bermakna. Demikian. Siap, siap, siap. Bisa ya. Dapatkan dulu. Share di kolom chat dulu ya Bapak Ibu, nanti akan kami share lagi di web LPPM. Mungkin takutnya kalau hancur Bu Lena lebih baik mungkin yang PDF-nya ya Ibu. PDF-nya sehingga lebih aman, tidak terkendala. Ini saya bagikan sebentar untuk PDF Ibu. PDF ke Ibu Lena. Nah Ibu ini PDF, yang di bawah PDF takutnya kan kita beda-beda versi tuh. Nanti ada yang bukanya di WPS, WPS Pro itu nanti bisa ini, tapi kalau sudah di PDF kan insya Allah aman. Gitu. Ini sudah saya share, silahkan di eh, baca. Ya, nanti akan kami share juga di web LPPM. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah sangat jelas ya penjelasan dari Prof. Hesti. Silakan Prof, jika ada closing statement dari Prof. Hesti.
Mohon izin Prof. Sunardi, mungkin terakhir Prof. Sunardi ya, saya dulu. Nggih. Oke, Ibu Bapak yang kami hormati, kita bersama-sama di sini bahu-membahu, apalagi niat kita bersama tulus untuk World Class University ULM kita yang kita sayangi, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, sehingga mungkin melalui kegiatan ini banyak hal kita bisa berkolaborasi dengan menerapkan ABGCM ya dalam konteks pengabdian ini sesuai dengan bagian yang diberikan kepada kami, dan siapa tahu nanti keberlanjutan dari ini banyak memberikan impact bagi kemajuan ULM khususnya, terutama dalam rangka kita bersama-sama menuju apa namanya bermitra dengan industri untuk pencapaian IKU kita dan SDGs kita yang lebih tajam lagi, serta beberapa elemen yang perlu kita penuhi dalam menuju harapan dan cita-cita di WCU. Demikian Ibu, salah hilap saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menjelang nanti berbuka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hesti atas kesediaannya hari ini. Kemudian mungkin penutupan, silakan mungkin ada arahan dan selanjutnya penutupan dari Kepala LPPM Prof. Sunardi PhD. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Hesti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon bantuannya. Kita tetap aktif, terutama di hibah-hibah kompetitif tingkat nasional untuk meningkatkan reputasi Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian juga pengabdian masyarakat sebenarnya menyenangkan Bapak Ibu. Pengalaman kami itu menyenangkan ketika ilmu kita bisa diterapkan di masyarakat. Mungkin memang kalau dari segi dana itu agak ribet dan mungkin habis untuk perjalanan, untuk uang transport, tapi ada pengalaman yang sangat menyenangkan ketika bergabung dengan masyarakat, apalagi masyarakat mau menerima keahlian ataupun saran kita. Jadi benar-benar jangan sampai ilmu yang sudah kita pelajari, kalau orang bilang menjadi menara gading. Salah satu implementasi penelitian adalah di pengabdian kepada masyarakat, dan itu nilainya luar biasa ketika kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari. Dari bidang apapun, monggo, sangat terbuka Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat judul-judul yang didanai tahun-tahun sebelumnya, semua bidang ilmu bisa masuk. Meski memang perlu berpartner, memang paling bagus adalah berpartner dengan fakultas lain, dengan prodi lain, tapi basic yang diusulkan adalah bidang ataupun bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya. Itu saja, terima kasih. Mohon bantuannya sekali lagi Bapak Ibu. Kita menuju World Class University dengan implementasi riset-riset Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian acara hari ini, pelatihan daring program pengabdian kepada masyarakat Dana Kemendikti Saintek tahun 2025. Jangan lupa untuk pengajuan, sepertinya sampai hari ini Bimo masih bermasalah ya Bapak Ibu. Tidak bisa. Besok juga mungkin lagi pengembangan ya, karena vokasi dan akademik kan dijadikan satu, perguruan tingginya dijadikan satu di aplikasi BIMAP. Kemudian untuk terakhir penguploadan tanggal 7 April, jangan lupa Bapak Ibu. Jadi masih panjang waktunya. Jadi besok juga ada Zoom untuk sosialisasi tersebut. Untuk penelitian dan pengabdian internal, MISIK ya Bapak Ibu, mohon maaf, itu kita perpanjang sampai tanggal 10 April. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, untuk proposal BIMA-nya dibikin aja dulu ya. Karena ini internal maka diperpanjang sampai 10 April. Jadi nggak bentrok sama BIMA. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran hari ini. Kami
Mohon maaf jika ada hilaf dalam acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Nih.